Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya. Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menunjukkan 3 hal yang tidak ada di dunia ini." Abu Nawas tanpa ragu menjawab, "Tentu saja Paduka, apa saja 3 hal tersebut?" Baginda Raja berkata, "Pertama, temukan seorang wanita cantik tapi bodoh. Kedua, seekor keledai yang pintar tapi jelek. Dan yang terakhir, sebuah tempat di mana tidak ada yang mati." Abu Nawas terdiam sejenak, kemudian ia pun tersenyum. "Baiklah Paduka, jika saya berhasil menemukannya, hadiah apa yang akan saya dapatkan?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberimu 1000 dinar, jawab Baginda Raja. Setelah keduanya sepakat, Abu Nawas segera pamit untuk pergi ke pasar. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang wanita cantik tapi bodoh. Dia membeli keledai yang cerdas tetapi buruk rupa dari seorang petani. Setelah itu, Abu Nawas pergi ke desa terdekat. Dia menulis di pintu masuk desa tersebut, "Di sini tidak ada yang mati." Kemudian Abu Nawas kembali ke istana. Dia membawa wanita cantik, keledai buruk, dan pesan di pintu itu. Baginda Raja sangat terkejut melihat apa yang dibawa Abu Nawas. Namun, dia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah berhasil menemukan 3 hal yang mustahil itu. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh. Itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang pintar dan cerdas. Ia juga terkenal akan kebijaksanaannya. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya dengan tujuan hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas. Mereka adalah orang-orang yang nyatanya hanya tahu sedikit ilmu, namun merasa memahami berbagai ilmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap meladeni mereka. Bahkan dirinya berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Tidak heran jika terkadang Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh. Itu semata-mata karena ia menyesuaikan lawan bicaranya. Pada suatu sore, saat ia selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Langkah kakinya berjalan keluar menuju sebuah kebun luas miliknya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas rasa penatnya dengan duduk santai di bawah pohon arbei. Ia melepaskan sorban dari kepalanya untuk menikmati semilir angin yang berhembus. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana. Kini pandangannya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Itu pertanda bahwa sebentar lagi dia akan bisa memanen tanaman labu tersebut. Sungguh berkah yang luar biasa. Seperti biasanya, setiap kali Abu Nawas melihat kebesaran ciptaan Allah, ia akan merenung sejenak. "Aku heran, kenapa tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya juga mudah patah, akan tetapi bisa menghasilkan buah yang sangat besar. Sedangkan pohon arbei yang aku duduki, pohonnya tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil. Apakah Tuhan tidak keliru?" pikir Abu Nawas. Cukup lama ia terdiam sambil merenung. Sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya, menggerakkan ranting pohon arbei. Lalu mereka bergesekan satu sama lain. Akibatnya
salah satu buah arbai terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorbannya. Abu Nawas pun terperanjat dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata benda itu adalah buah arbai kecil yang sudah matang. Abu Nawas lalu memungut dan memandanginya, sampai akhirnya ia tersenyum. Sepertinya aku tahu sebabnya. Allah memang tidak pernah keliru dengan ciptaannya. Andaikan buah arbai besarnya disesuaikan dengan pohonnya, atau besarnya seperti buah labu, pastilah kepalaku sudah hancur, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas pulang larut malam membuat istrinya menjadi geram. Sang istri tak segan-segan memarahinya dan terkadang sampai memukulnya dengan tongkat. Akan tetapi semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain. Cara tersebut adalah mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar. Meskipun begitu, sang istri merupakan sosok orang yang sangat penyayang. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Wahai Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja menjawab, "Kemarin waktu aku di negeri sahabatku, aku diberi teka-teki yang sulit. Sampai sekarang aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki tersebut," kata Baginda Raja. "Oh, cuman karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius bisa, Abu Nawas? Kalau sampai jawabanmu benar, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau jawabannya salah, kau akan saya hukum," tegas Baginda Raja. "Insya Allah saya bisa, Paduka," sahut Abu Nawas. "Baiklah, teka-tekinya adalah sebagai berikut. Apa yang bisa membuat orang sedih di saat bahagia dan membuat orang bahagia di saat sedih?" Tapi jawabannya hanya satu, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak serius mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan istrinya yang suka marah-marah. Ia pun tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya, Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Oh ya, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jawabannya adalah istri saya, Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja heran dan bertanya, "Bisa kau jelaskan dengan jawabanmu itu?" Abu Nawas membalas, "Sebab di saat saya sedang bahagia kumpul bersama kawan-kawan, tiba-tiba dia datang dan memukul pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Dia itu membuatku sedih di saat bahagia. Tapi di saat itu aku juga merasa bahagia karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya padaku," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sejumlah pundi-pundi uang. "Hei Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Nabi Sulaiman adalah seorang raja dan nabi yang menguasai seluruh dunia. Baik manusia maupun jin, mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan iblis dan setan pun juga tunduk kepadanya.
Iblis adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang durhaka dan tidak mentaati perintahnya. Iblis dan setan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembalasan atas perbuatannya yang menyesatkan umat manusia. Dikisahkan, Nabi Sulaiman pernah meminta izin kepada Allah untuk menangkap iblis karena rakyatnya melakukan maksiat gara-gara hasutan dari setan. Setan adalah tentara iblis yang bertugas untuk menggiring anak cucu Adam ke dalam neraka. Nabi Sulaiman lalu berpikir, bagaimana jika ditangkap saja iblis dan setan, kemudian ia penjarakan, sehingga umat manusia tidak ada lagi yang melakukan dosa dan maksiat. Ketika Nabi Sulaiman berdoa dan memohon izin Allah, Nabi Sulaiman mendapat peringatan atas keinginannya tersebut. Allah berfirman, jika Sulaiman menangkap iblis dan setan, maka akan banyak pekerjaan manusia yang ditinggalkan. Namun Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Allah untuk memenjarakan iblis dan setan selama beberapa hari saja. Akhirnya Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan setan. Kemudian ditangkaplah iblis dan setan dan dibelenggu selama beberapa hari. Nabi Sulaiman sendiri, meskipun seorang raja, beliau mencari nafkah dengan menjual tas-tas buatannya. Setelah iblis dan setan ditangkap, pada suatu pagi Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk menjual tas-tas buatannya ke pasar. Namun ternyata pasar tutup semua dan tidak ada yang berjualan. Lalu utusan Nabi Sulaiman ini memberitahukan hal itu kepadanya. Nabi Sulaiman pun merasa heran dan bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Utusannya menjawab, "Kami tidak tahu, wahai Nabiullah." Hari berikutnya, para utusannya ini kembali menuju pasar hendak menjual tas-tas buatan Nabi Sulaiman. Mereka pun kembali mendapati pasar masih sepi seperti kemarin. Tidak ada orang sama sekali. Ketika Nabi Sulaiman menyelidiki penyebabnya, ternyata orang-orang hanya sibuk beribadah. Mereka mempersiapkan bekal menuju akhirat, sehingga orang-orang tidak lagi memperdulikan duniawi. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis dan setan. Akibatnya manusia tidak semangat mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan bahwa dengan menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Setelah mendapat jawaban dari Allah, maka Nabi Sulaiman segera melepaskan iblis dan setan. Keesokan harinya, orang-orang kembali ke pasar. Mereka membuka kiosnya masing-masing. Orang-orang kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Berbicara tentang godaan iblis yang menyesatkan, ternyata ada perbuatan iblis yang di luar dugaan. Ia pernah membangunkan sahabat Nabi yang bernama Muawiyah untuk menunaikan sholat subuh. Kisah ini terjadi ketika Muawiyah sedang terlelap tidur. Sang iblis menghampirinya dan membangunkannya. Iblis yang berwujud orang asing segera diketahui identitasnya oleh Muawiyah. Ketika Muawiyah terbangun, maka ia segera menanyai iblis tersebut dan terjadilah dialog panjang antara mereka. Muawiyah heran mengapa tiba-tiba iblis membangunkan dirinya. Iblis pun menjawab bahwa waktu sholat akan segera tiba dan ia khawatir jika Muawiyah ketinggalan melaksanakannya. Namun Muawiyah tak percaya begitu saja. Ia lantas mengatakan jika seorang iblis tidak mungkin membangunkan dirinya untuk beribadah, karena tugas mereka adalah menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Iblis pun lalu berkata, "Wahai Muawiyah, walaupun aku sempat membangkang kepada Allah, namun 700 tahun aku sempat mengabdi kepadanya.
aku tidak mungkin ingkar kepadanya." Sang iblis lanjut berkata bahwa tujuannya membangunkan Muawiyah karena rasa cemburu kepada Adam dan mengaku masih tunduk kepada Allah. Namun Muawiyah tetap tidak mempercayai perkataan iblis. Baginya, perkataan iblis seperti ucapan pemburu yang berlagak halus kepada buruannya. "Wahai Muawiyah, aku hanyalah hamba Allah yang sedang tidak berdaya di hadapan kekuasaannya," kata iblis meyakinkan Muawiyah. Muawiyah masih tetap tidak percaya dan terus mendesak iblis untuk mengatakan yang sebenarnya. Iblis lalu mengutarakan pendapatnya bahwa penyebab kehancuran umat manusia terdahulu adalah kecerobohan dan nafsu jahat manusia itu sendiri, bukan campur tangan iblis. Mendengar hal ini membuat Muawiyah semakin geram dan muak, hingga akhirnya iblis pun mengatakan yang sejujurnya. "Baiklah, aku akan mengungkapkan tujuanku membangunkanmu untuk melaksanakan sholat. Jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholatmu, maka engkau akan menyesal. Penyesalan itulah yang akan membawamu pada zikir kepada Allah dengan rasa penuh penyesalan. Zikir penuh penyesalan ini yang saya takuti, karena setiap zikir yang penuh dengan penyesalan akan bernilai 200 kali lebih banyak daripada sholat atau doa yang biasa engkau lakukan," kata iblis memberitahu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pencuri yang gemar melakukan aksinya di kota Baghdad. Padahal si pencuri ini seringkali tertangkap tangan oleh warga. Namun ia tak pernah jera dengan perbuatannya. Pernah suatu kali ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya. Saat tengah menjarah barang-barang berharga, ia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut segera berteriak minta tolong. "Ada pencuri! Ada pencuri!" teriaknya. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlarian menuju rumah saudagar kaya. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Ia sama sekali tidak ada niatan kabur. Justru ia malah menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang hendak melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja kepalanya, biar tidak meresahkan warga," timbal yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, saya tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya," ucap Tuan Menteri. "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," balas Tuan Menteri menjelaskan. Dengan persyaratan tersebut, para warga hanya terdiam. Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil yang tidak berdosa pun pasti pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga kemudian membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karibnya Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali melakukan aksinya. Dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga pada suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas.
Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke dalam rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hei pencuri, kurang ajar!" hardik Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenangnya berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Ia lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," kata salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan Tuan Menteri," timpal yang lain. "Kita hukum saja rame-rame sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lainnya. Tapi sayangnya niatan tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawalnya segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, saya tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. "Ayo, silahkan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam, Abu Nawas mengambil 2 batu besar. Batu tersebut lalu dilemparkannya ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski ia tak pingsan, ia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Karena takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salah saya di mana? Kenapa tiba-tiba saya dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempari kepala saya dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kamu merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena saya orang yang pernah berbuat salah, makanya saya minta bantuan malaikat di langit. Saya berikan dia 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencurinya, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Menteri tak bisa berkata apa-apa, tapi ia masih memendam amarah kepada Abu Nawas. Dan Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berkata kembali, "Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan saya berikan kepada malaikat langit, tapi akan saya berikan juga kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun. Sebab Tuan Menteri tahu betul
betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan saya, Tuan Abu. Saya pastikan kali ini si pencuri akan mendapatkan hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Para nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan Allah yang diutus untuk berdakwah, mengajak manusia menyembah Allah serta menegakkan keadilan. Dan mereka ini sudah dijamin Allah sebagai penghuni surga. Akan tetapi para nabi dan rasul juga adalah manusia biasa. Mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu apa saja pekerjaan mereka? Berikut akan kami jelaskan. Dimulai dari Nabi Daud alaihi salam. Meskipun beliau adalah seorang raja, namun Nabi Daud tidak mengambil gaji untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Gajinya sebagai raja yang beliau terima semuanya diberikan untuk fakir miskin. Sedangkan untuk kebutuhannya sehari-hari, beliau bekerja melunakkan besi-besi untuk dijadikan baju perang. Hasil penjualan bajunya inilah beliau pergunakan untuk menafkahi keluarganya. Berikutnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau bekerja sebagai petani untuk menafkahi keluarganya. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang petani dan juga sebagai tukang kayu. Adapun Nabi Syuaib alaihi salam, beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Dan Nabi Musa alaihi salam, di samping sebagai penggembala kambing, beliau juga adalah seorang pedagang. Kemudian Nabi Soleh alaihi salam, beliau adalah seorang pedagang. Sedangkan Nabi Zakaria alaihi salam, beliau berprofesi sebagai tukang kayu, membuat meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Adapun Nabi Lut alaihi salam, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau bekerja sebagai petani. Kemudian Nabi Idris alaihi salam, beliau berprofesi sebagai tukang tenun kain untuk dijadikannya menjadi baju. Kalau di zaman sekarang disebutnya sebagai tukang jahit. Beliaulah manusia pertama yang membuat baju dari bahan kain. Di samping sebagai penjahit, Nabi Idris juga manusia pertama sebagai seorang penulis. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam, meski beliau seorang raja, beliau juga menjadi pandai besi. Beliau membuat baju-baju perang yang terbuat dari besi, lalu dijualnya ke pasar. Pekerjaannya ini merupakan warisan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam juga pernah bekerja sebagai kuli panggul nelayan. Setiap ada kapal yang berlabuh, beliau bekerja mengangkut ikan-ikan untuk mendapatkan upah. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam adalah seorang dokter atau tabib. Beliau sering mengobati orang-orang yang terkena penyakit, yang buta menjadi sembuh, yang lumpuh menjadi sehat, bahkan yang mati pun bisa dihidupkannya kembali. Tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam, beliau bekerja sebagai pejabat negara, artinya beliau digaji oleh negara. Adapun jabatan yang didudukinya adalah sebagai bendahara negara. Sedangkan Nabi Ibrahim, beliau menjadi petani untuk menafkahi keluarganya. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang penggembala kambing. Dan ketika menginjak usia remaja, beliau menjadi seorang pedagang, di mana saat itu beliau diajak pamannya pergi ke negeri Sam untuk berdagang. Menginjak usia 25 tahun, beliau dagang sendiri, membawa barang milik saudagar janda kaya untuk dijualnya ke negeri Sam. Saudagar janda kaya tersebut bernama Siti Khadijah, yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekelumit beberapa kisah pekerjaan para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas yang terkenal dengan sifat jenaka dan kekonyolannya, ternyata saat kematian Abu Nawas membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Padahal awalnya Imam Syafi'i enggan untuk menyolati jenazah Abu Nawas. Lalu gerangan apakah yang sampai membuat Imam Syafi'i menangis? Berikut kisahnya. Semasa hidupnya, Abu Nawas bukan hanya sering melucu, tapi terkadang keluar ucapan yang nyeleneh. Ia juga terkenal sebagai seorang pujangga Arab yang gemar berbuat maksiat dan dianggapnya agak gila. Di antara kegemaran Abu Nawas adalah menenggak minuman keras atau khamr, sehingga orang-orang di zamannya menjulukinya sebagai penyair khamr. Abu Nawas bahkan pernah membuat satu syair tentang khamr yang bikin Raja Harun al-Rasyid murka. Isi syairnya adalah sebagai berikut. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Karena syair tersebut, Raja Harun al-Rasyid sangat marah. Sampai-sampai ia ingin memenggal kepala Abu Nawas. Bagaimana tidak? Isi syair tersebut dianggap sebagai syair yang menyesatkan, seolah seorang pemabuk lebih mulia daripada orang yang sholat. Tapi salah satu penasehat istana memberikan pengertian kepada Raja Harun al-Rasyid. Wahai paduka yang mulia, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan, maka maafkanlah dia. Dan menurutnya apa yang disampaikan Abu Nawas dalam syairnya ditunjukkan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tapi hanya karena ingin dipuji manusia dan ingin dianggap alim. Padahal di hatinya sama sekali tidak ada kepedulian kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin. Maka meredalah amarah Raja Harun al-Rasyid. Tokoh Abu Nawas ini hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i kurang suka dengan perilaku Abu Nawas yang dianggapnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Hingga suatu ketika kabar tentang kematian Abu Nawas menyebar ke seantero negara Irak. Kabar tersebut membuat gempar semua orang. Raja Harun al-Rasyid sebagai kawan dekat Abu Nawas merasa sedih dan begitu kehilangan. Tapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Syafi'i, beliau sama sekali enggan untuk ikut mensolati jenazah Abu Nawas. Sementara di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul melayat jenazahnya. Ketika proses pemandian jenazah hendak dilakukan, salah satu warga menemukan secarik kertas di dalam kantong baju Abu Nawas. Kertas itu berisi tulisan syair Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Syair tersebut berbunyi sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Lalu kertas itu dibawanya oleh salah satu warga ke rumah Imam Syafi'i. Orang itu menjelaskan kepada Imam Syafi'i bahwa kertas tersebut ia temukan di kantong baju Abu Nawas ketika akan memandikan jenazahnya. Begitu membaca syair terakhir yang dibuat oleh Abu Nawas, maka menangislah Imam Syafi'i sejadi-jadinya. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas untuk mensolati jenazahnya. Kisah selanjutnya diceritakan pada suatu ketika Abu Nawas tampak sedang menggali tanah di belakang rumahnya. Keringat pun mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Tapi yang membuat heran, ketika tanah tersebut sudah digali, ia pindah posisi dan menggali tanah baru di sampingnya.
Tuan Hamid yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas yang aneh ini. Ia pun memberanikan diri menghampiri dan bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Aku sedang mencari kuburan yang hilang." Sontak Tuan Hamid terkejut mendengarnya. "Kuburan? Kuburan siapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid penasaran. "Kuburan uang dinarku," jawab Abu Nawas. "Tempo hari aku mengubur beberapa uang dinar di sini, tapi aku lupa tepatnya di mana," katanya melanjutkan. "Loh, kok bisa? Harusnya ketika kau akan mengubur, berilah tanda supaya mudah mencarinya," tutur Tuan Hamid. "Sudah, waktu aku menguburnya ada awan di atasnya, tapi awan itu kini tidak ada lagi," ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Tuan Hamid hanya terdiam, namun dalam hatinya mengumpat. "Ada-ada saja Abu Nawas," katanya dalam hati. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan pengemis buta. Setiap hari mereka memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk dan merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa. Tentu saja si pedagang tak berani melawan karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka minta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Kemudian para pedagang mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadukan hal ini. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka," kata salah satu pedagang. "Iya, sejak kedatangan mereka kami merasa tidak nyaman," timpal lainnya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang pulanglah kalian." Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya pergilah Abu Nawas ke pasar untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta. Setelah mencari kesana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara gemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan kepingan besi-besi kecil yang sudah ia siapkan. Lantas Abu Nawas meninggalkan warung itu. Dari tempat yang agak jauh, Abu Nawas menyaksikan orang-orang buta itu segera bangkit dan berdiri. Mereka berkata kepada satu dan lainnya, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali, "Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Awalnya mereka hanya terlibat cekcok ingin mendapatkan bagiannya. Namun karena situasi semakin tidak kondusif, mereka pun saling berebutan hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa tersebut, mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah, mereka tak lagi menginjakan kakinya di kota Baghdad.
para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Kisah selanjutnya, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah merupakan salah satu ulama Wali Songo yang terkenal akan kisahnya yang luar biasa. Salah satu karomah milik Sunan Gunung Jati adalah ketika dia mampu menghidupkan kembali ayam yang sudah terpanggang habis. Kisah ini bermula ketika beliau sedang berjalan dan kemudian beliau bertemu dengan Ki Kuwu Sangkanurip yang tengah meminum tuak. Tindakan Ki Kuwu ini lantas mendapat teguran dari Sunan Gunung Jati. Mendengar itu, Ki Kuwu langsung emosi dan mengejar Sunan Gunung Jati sembari mencemooh waliyullah itu. Pengejaran ini tidak hanya berlangsung sekali itu saja. Sempat beberapa kali Ki Kuwu Sangkanurip mengejar dan berusaha menyerangnya menggunakan senjata. Namun Sunan Gunung Jati selalu bisa lolos. Dan di tengah-tengah pengejarannya, ia berkata kepada Ki Kuwu untuk menoleh ke belakang yang rupanya banyak sekali kepingan uang. Padahal sebelumnya tidak ada uang sepeser pun di jalanan itu. Hal tersebut membuat Ki Kuwu lebih memilih untuk memungut uang tersebut ketimbang mengejar Sunan Gunung Jati. Dari situlah Ki Kuwu mulai berpikir bahwa Sunan Gunung Jati bukanlah orang biasa. Dan terlintas di benaknya untuk mengikuti kepercayaan yang dianut oleh Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati yang telah mengetahui isi hatinya lalu menemuinya dan saling memberi hormat. Sunan Gunung Jati dijamu dengan hidangan ayam panggang dari induk ayam yang tengah mengeram. Menurut Ki Kuwu, rasa ayam panggang tersebut sangatlah lezat. Namun hal tersebut justru mendapat sindiran dari Sunan Gunung Jati. Beliau lalu berkata kepada Ki Kuwu, "Mengapa kakek melakukan hal itu? Induk ayamnya kan tengah mengeram, tapi kakek menyembelihnya tanpa belas kasihan." Kemudian ayam yang telah terpanggang tersebut secara ajaib dihidupkan kembali oleh Sunan Gunung Jati. Melihat keajaiban itu, Ki Kuwu pun semakin yakin bahwa Sunan Gunung Jati adalah wali Allah yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, bila ada sahabat Nabi yang sangat kuat dan ahli berperang, Khalid bin Walid adalah salah satunya. Khalid bin Walid ini dikenal sebagai orang yang sangat jenius dalam membuat strategi perang. Tak hanya itu, Khalid bin Walid juga pernah membuat Ratu Persia keheranan sebab ia tak mempan diracun. Kisah ini berawal ketika saat ia berada di negeri Persia. Ia melihat sang Ratu Persia sedang memegang racun paling mematikan di daerah tersebut. Apabila ada seseorang yang meminum racun itu, orang tersebut pasti akan langsung mati seketika. Khalid bin Walid lalu bertanya, "Apa itu?" Ratu Persia menjawab, "Ini racun yang paling dahsyat dan paling kuat di Persia. Tidak ada seorang pun yang mencicipi kecuali dia akan mati." Khalid bin Walid membalasnya sambil tertawa, "Tidak akan ada kematian kecuali atas izin Allah." Kemudian untuk membuktikan ucapannya, Khalid bin Walid lalu meminta racun itu dan meminumnya. Sebelum ia minum racun, ia terlebih dahulu berdoa, "Dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu pun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah maha mendengar lagi maha mengetahui." Setelah ia meminumnya sampai habis, dia tidak merasakan sakit, apalagi sampai kehilangan nyawa. Melihat hal itu, sontak sang ratu terkejut dan heran. Ia pun lalu berkata, "Jika semua pasukan muslim seperti ini, maka tidak ada lagi yang bisa menandingi di dunia ini." Itulah sekelumit tentang kehebatan sahabat Khalid bin Walid yang tak mempan oleh racun mematikan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, pada suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang juga merupakan raja dari negeri seberang.
Sahabatnya yang seorang raja itu mengeluhkan tentang perilaku putranya kepada Baginda Raja. Raja dari negeri seberang tersebut menceritakan bahwa anaknya sangat pemalas dan enggan disuruh belajar. Dan yang lebih parahnya lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari anaknya, si anak malah menertawakan guru yang mengajarnya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih untuk berhenti. Mereka tak mampu menghadapi sifat putra raja yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Tanya sahabatnya. Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad, jawab Baginda Raja. Baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku akan ajak putraku kemari, balas sahabatnya. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja dari negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anak saya ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, pinta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan padamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, maka pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat minta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapinya dengan senyuman. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut dan rajin. Beberapa tahun kemudian, orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak kini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari, dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya. Dengan didampingi pasukan kerajaan, pemuda yang kini sudah menjadi raja berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung disambut hangat dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas. Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya? Sekian tahun lamanya, ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini, di mana kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu
bahwa pukulan kezoliman itu membuatmu tak bisa melupakannya begitu saja. Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezoliman. Setelah mendapat penjelasan tersebut, sang raja yang baru itu merasa puas, sekaligus mendapat wejangan yang sangat berharga. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 pemuda miskin yang menderita penyakit berbeda-beda. Pemuda pertama menderita penyakit kusta, yaitu suatu penyakit di mana seluruh kulitnya terdapat belang-belang. Karena penyakitnya ini, masyarakat merasa jijik hingga si pemuda dikucilkan oleh para tetangganya. Pemuda yang kedua menderita penyakit kebotakan. Rambut di kepalanya satu persatu rontok hingga tak tersisa. Bahkan di kepalanya yang botak muncul koreng yang menjijikan. Akibat penyakitnya ini, ia sering diejek oleh kawan-kawan sebayanya, sehingga membuat si pemuda minder untuk bergaul. Sedangkan pemuda yang ketiga menderita penyakit kebutaan pada matanya. Meski demikian, pemuda ketiga ini tidak menyesali nasibnya. Ia tetap tekun beribadah dan senantiasa bersyukur. Hingga pada suatu ketika Allah mengutus salah satu malaikatnya untuk mendatangi ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama sang malaikat mendatangi pemuda yang menderita penyakit kusta. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rupa yang elok dan juga kulit yang indah, dan penyakit yang membuat orang jijik kepadaku hilang dari tubuhku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kulit pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kulitnya yang dulu menjijikan kini menjadi mulus dan wajahnya menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Saya suka dengan hewan unta," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan unta yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kusta tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda kedua yang menderita penyakit kebotakan. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rambut yang indah dan penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku hilang dari kepalaku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kepala pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kepalanya yang dulu botak dan menjijikan kini tumbuh rambut yang bagus dan indah, dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan sapi," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan sapi yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebotakan tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda ketiga yang menderita kebutaan pada matanya. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin kedua mataku bisa melihat, agar aku bisa melihat indahnya dunia," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kedua mata pemuda tersebut. Tiba-tiba kedua mata pemuda menjadi berubah. Matanya yang dulu buta kini bisa melihat, dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang saat ini. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan kambing,"
jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan kambing yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebutaan tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, binatang pemberian malaikat yang mereka terima dikelola dengan baik, sehingga berkembang biak sangat pesat. Kini kondisi ketiga pemuda tersebut menjadi pemuda gagah dan kaya raya di daerahnya. Untuk kedua kalinya, Allah kembali mengutus salah satu malaikatnya menguji ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama, sang malaikat mendatangi pemuda yang dulunya menderita penyakit kusta. Sang malaikat menyamar sebagai lelaki yang menderita penyakit kusta. "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Lantas, apa jawaban pemuda pertama ini? Ia justru menolak dan mengusir sang malaikat. "Hei dengar, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. Kemudian malaikat kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kusta, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu? Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hei, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab si pemuda bertambah kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda pertama. Kemudian sang malaikat mendatangi pemuda kedua yang dulunya menderita penyakit kebotakan. Dengan menyamar sebagai pemuda yang menderita kebotakan, malaikat itu berkata kepada pemuda kedua, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor sapi saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Pemuda kedua juga bersikap sama seperti pemuda yang pertama. Ia menolak dan mengusir sang malaikat. "Hei dengar ya, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak pemuda kedua. Sang malaikat pun kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kebotakan, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu? Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hai, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab pemuda kedua dengan kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda kedua. Terakhir, sang malaikat mendatangi pemuda ketiga yang dulunya menderita penyakit kebutaan pada matanya. Dengan menyamar sebagai lelaki yang buta, malaikat itu berkata kepada pemuda ketiga, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu selain kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Dengan lemah lembutnya, pemuda ketiga ini berkata, "Aku dulunya adalah pemuda miskin yang buta. Lalu Allah telah menyembuhkanku. Bahkan Allah memberikanku harta kekayaan yang berlimpah. Silahkan masuk dan ambillah yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan mencegah dan mengungkit kembali pemberianku padamu karena Allah," jawab pemuda ketiga. Mendengar jawaban ini, sang malaikat berkata, "Jagalah hartamu. Sesungguhnya kamu telah diuji oleh Allah. Allah pun telah meridaimu, tapi Allah membenci 2 orang sahabatmu," jawab sang malaikat.
Seiring berjalannya waktu, kedua pemuda yang mengusir malaikat kehidupannya kembali seperti sedia kala. Mereka berdua kembali menderita penyakitnya masing-masing, dan semua harta kekayaannya ludes tak tersisa, sehingga mereka berdua kembali dikucilkan oleh masyarakat. Kisah ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.